dalam diskusi tersebut termasuk oleh para pakar, saya diberikan tiga pilihan. Ini penting ya buat wartawan semua karena ini menyangkut tentang pembekuan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Pertama, oleh banyak pakar mengatakan oleh karena tidak diatur, sebutan dibekukan terhadap berita acara sumpah seorang advokat, maka saya tidak perlu mengambil langkah apapun, cukup dengan cuek saja. Saya cuekin dalam pengertian saya tetap bekerja sebagai seorang lawyer karena dasar dari kata pembekuan itu tidak diatur, sama dengan kalimat contempt of court yang juga tidak diatur. Jadi apakah dibekukan, apakah dibatalkan, apakah dicabut, itu nggak ada klausulnya. Apalagi dasar pertimbangan dari pembekuan dimaksud juga cacat. Berdasarkan surat DPP KAI yang saya sudah mundur sebelumnya, dan itu tahun 2022, perbuatannya 2025, tapi mengacu pada pertimbangan 2022. Sementara saya berada di Pradi Bersatu. Dokumen lengkap dan aslinya ada di sini semua. Asli dari bas saya itu ini pentingnya. Saya tidak masukkan di klausul ini. Ini bas saya, dan di sini jelas disebut bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (HAPI) 30 September 2015. Jadi bukan KAI yang mengusulkan saya. Bagaimana prosedurnya, bagaimana verifikasinya oleh HAPI Ambon Maluku dengan Pengadilan Tinggi Ambon, itu bukan kewenangan saya. Saya melengkapi yang menjadi syarat dan prosedur pada waktu itu. Jadi itu poin pertama, untuk pilihan pertama maksud saya. Saya biarin, saya bersidang, dan mereka tahu ketika Pak Rasman melakukan perdebatan dengan hakim, hakim juga akan kesulitan untuk menjawab itu. Jadi itu sama dengan ya sudah, biarkan saja. Yang kedua, dasarnya itu saya pasti di situ tidak dalam keadaan beracara. Jadi sangat tidak relevan pembukaan berita acara sumpah saya dikaitkan dengan urusan saya dianggap membuat kegaduhan, yang saya di situ adalah sebagai seorang terdakwa. Baru pilihan yang kedua, saya melakukan upaya hukum tun. Nah, ini yang sedang kita diskusikan, ya Pak Marcel ya. Teknis dan lain sebagainya itu nanti diatur oleh DPN Pradi dan Pak Marcel. Dan prinsipnya saya terima kasih kepada DPN Pradi Bersatu dan DPD Pradi Bersatu Maluku, Adinda Marcel. Tadi sudah kontak dengan Pak Ketua Umum, saya juga sudah WA dengan Pak Sekjen, dan sudah dibalas Pak Lecu juga, bahwa semoga saja kejadian pembekuan terhadap saya ini bisa menjadi koreksi total, agar tidak ada lembaga yang dengan semena-mena melakukan tugas dan kewenangannya yang melanggar. Dan karena itu tadi saya juga disarankan untuk bawa kasus ini ke Ombudsman, dan Bung Marcel sudah sangat senior di bidang hal PT UN dan Ombudsman ini. Nanti kami akan surati bersama dengan Saudara Rahmat dan Saudara Rosdina untuk nanti koordinasi intens dengan saya dan Marcel. Yang ketiga, akan menempuh upaya hukum MK.
judicial review tentang boleh tidak PT yang mengeluarkan dalam tanda kutip sebagai bentuk berita acara dan hanya mencatatkan terregistrasi itu yang ada di dalam catatan ini dan di dalam pembekuan berita acara sumpah saya, registrasi nomor 118 saya, sehingga di situ dinyatakan dibekukan. Kalau ini dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi, ini juga diyakini oleh teman-teman 99% insya Allah juga akan dikabulkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini sedang kami kaji dan kami dalami. Yang pasti bagi saya bahwa hari ini sudah ada semacam keterbukaan mata bahwa banyak aparat penegak hukum saat ini yang sedang bermasalah hukum. Jadi dalam rangka itu, Saudara Marcel berdiskusi dengan saya undang ke kantor. Beliau ini dengan niat baik, ya, saya tidak dapat memberikan apa-apa. Saya terima kasih Adinda Marcel dan Ketua Umum Pradi Bersatu, Sekjen dan jajaran pengurus lainnya. Kemudian di sebelah kiri saya